Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas mengenai persamaan gelombang. Mungkin kita sudah pernah tahu juga ya mengenai persamaan umum gelombang. Tapi mungkin kita mulai dari persamaan yang paling dulu kita kenal waktu kita masih duduk di bangku SMA, di mana persamaan gelombang yang kita kenal adalah persamaan gelombang sinusoidal, di mana fungsi Y terhadap sumbu X dan T terhadap arah perambatannya dan waktu itu dinyatakan dengan persamaan A sin omega T min Kx. Nah, biasanya dari sini kita kenal ada yang namanya amplitudo, atau kita kenal juga sebagai simpangan terjauh. Simpangan yang terjadi ketika nilai sin yang ada di depannya bernilai maksimum. Kapan dia bernilai maksimum? Ketika dia sama dengan 1. Karena sin itu kan variasinya antara min 1 sampai dengan 1. Nah, sekarang kita kembali lagi. Apa aja nih? Ada juga omega. Omega di sini kita kenal dengan nama kecepatan sudut atau juga bisa dipanggil dengan frekuensi sudut yang nilainya sama dengan 2πf, dimana atau juga bisa dinyatakan dengan 2π per T, dimana F itu sendiri adalah frekuensi, banyaknya getaran dalam 1 detik yang satuannya Hertz, dan T adalah periode. Seperfrekuensi atau dalam satuan second. Jadi kita langsung tahu ya kalau Hertz itu sebenarnya sepersecond. Nah, K di sini kita kenal dengan bilangan gelombang. Yang nilainya setara dengan 2π per lambda. Yang kita juga pastinya tahu ya kalau lambda itu adalah panjang gelombang. Dan fungsi dari gelombang sinusoidal ini biasanya bentuknya seperti ini. Saya pakai warna hitam. Nah, yang disebut dengan panjang gelombang itu adalah jarak dari simpul terdekat ya, dua simpul terdekat. Ini adalah panjang gelombang. Dan ini juga bisa dikatakan periodenya atau waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang ya. Dan nanti kalau butuh frekuensinya tinggal seper periodenya. Nah, itu persamaan gelombang umum, persamaan gelombang yang biasanya kita ketahui. Pada dasarnya persamaan gelombang itu ada persamaan paling dasarnya atau persamaan umumnya. Nah, persamaan umum yang berlaku sebenarnya di persamaan gelombang itu saya tuliskan sini ya, persamaan umum gelombang. Itu dinyatakan dengan persamaan do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan V dikali nabla kuadrat U. Nah, ini sebenarnya yang disebut sebagai persamaan umum gelombang. Nah, apa aja tuh penjelasannya? Di sini do kuadrat U per do T kuadrat itu adalah nilai percepatan
dari perpindahan gelombang. Sedangkan di sini V-nya V kuadrat ya. V di sini adalah perambatan gelombang, cepat rambat gelombang. Nah, U-nya di sini adalah persamaan gelombangnya. Terus nabla kuadrat di sini apa? Jadi yang disebut segitiga terbalik ini adalah nabla ya. Dan nabla kuadrat itu adalah operator dari Laplace. Jadi kalau saya tuliskan di sini disebut sebagai Laplace operator. Laplace operator ini punya bentuk do kuadrat per do x kuadrat, do kuadrat per do y kuadrat, do kuadrat per do z kuadrat. Ini ya seperti turunan keduanya dari diagram Kartesian ya. Dalam kasus kali ini kita bahas diagram Kartesian dulu. Sebenarnya diagram itu ada banyak ya, kerangka acuan itu ada banyak. Ada kerangka acuan Kartesian, ada kerangka acuan spherical, bola, ada kerangka acuan silindrikal. Umumnya yang kita paling sering temukan itu adalah kerangka acuan dari Kartesian. Bentuknya seperti ini. Nah, jika kita hanya melihat satu sumbu saja, jika hanya kita fokuskan ke sumbu X saja, maka persamaan yang ini tadi bisa jadi kita turunkan untuk mendapatkan nilai yang bentuk yang lebih sederhana lagi. Jadi kalau saya tuliskan di sini do kuadrat U per do T kuadrat itu sama dengan V kuadrat dikali do kuadrat U per do X kuadrat. Kalau kita lihat hanya di sumbu X saja ya, kita mempermudah persamaannya agar kita mudah memahami dari persamaan gelombang ini. Nah, yang kita pengen cari itu bentuk dari solusi U itu seperti apa. Nah, bentuk dari solusi U jika kita menggunakan permisalan, bentuk dari solusi U itu adalah suatu fungsi yang memiliki bentuk arah rambatan ke kanan ditambah bentuk suatu fungsi yang memiliki arah rambatan ke kiri. Nah, ini permisalannya. Terus, dari permisalan ini tadi saya bilang ya, rambatnya ke kanan. Karena ada tanda negatif tadi di sini. Kalau yang di sini merambat ke kiri. Nah, kalau misalkan kita ingin masukkan persamaan ini ke sini dan ke sini, maka kita harus cari tahu dulu tuh masing-masing dari bentukannya. Jadi kalau saya misalkan U-nya ini saya turunkan terhadap T, maka saya akan dapatkan bentuk negatif V, turunan dari F terhadap T ditambah V turunan dari G terhadap T.
Terus kalau saya turunkan lagi terhadap T sehingga saya dapat turunan keduanya, di sini negatif V saya kalikan lagi dengan negatif V, jadi saya akan dapat V kuadrat. Nah, kalau saya coba turunkan dia terhadap sumbu X sekarang, maka langsung saya dapatkan turunan keduanya saja ya. Saya langsung turunkan 2 kali. Maka do kuadrat U per do X kuadrat itu adalah F double aksen X min VT ditambah G double aksen X plus VT. Nah, sekarang yang ini saya masukkan ke sini, yang ini saya masukkan ke sini, maka saya akan dapat bentukan dimasukkan ke persamaan di atas. Kita akan dapat yang ruas kiri jadi V kuadrat dalam kurung F double aksen X min VT tambah G double aksen X plus VT. Di kanannya V kuadrat F double aksen X min VT G double aksen X plus VT. Nah, ruas kiri dan ruas kanan cocok nih. Berarti permisalan solusi yang kita lakukan itu benar. Nah, kemungkinan solusinya apa nih yang bisa kita masukkan? Kemungkinan solusi yang kita masukkan adalah fungsi dari sinusoidal. Jadi kalau untuk solusi sinusoidal, kita bisa misalkan kalau U tadi yang merupakan fungsi dari posisi X terhadap T, kita bisa gantikan dengan A cos KX min omega T tambah B sin KX min omega T. Nah, sama halnya ya tadi ya. Ini adalah amplitudo. Ini juga amplitudo. Tergantung sekarang mana yang memenuhi persamaannya. Apakah ini yang memenuhi persamaannya terlihat dari kondisi soal, atau ini yang memenuhi persamaannya terlihat dari kondisi soal. Jadi itu asal-usul persamaan gelombang itu sendiri. Dan ini adalah persamaan gelombang yang tidak mengalami peredaman. Padahal sebenarnya gelombang itu dia mengalami peredaman. Nah, apa itu peredaman? Peredaman itu bisa dikatakan juga atenuasi atau pelemahan. Jadi kalau kita tadi tuliskan di sini, terus coba di kanannya, persamaan gelombang dengan peredaman. Kenapa kita menggunakan persamaan umum dengan peredaman? Karena umumnya gelombang itu akan mengalami peredaman. Kalau tadi kita tuliskan do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan V kuadrat nabla kuadrat atau Laplace operator Laplace dari U kuadrat, hanya itu saja. Kalau dengan peredaman kita tambahkan satu variabel di sini, yaitu adalah
2 beta dari turunan U terhadap T. Nah, ini bentukannya. Nah, yang menjadi faktor peredaman yang ini nih. Ini adalah peredaman. Nah, solusi bentuk U, kalau tadi kan kita udah ketemu solusi bentuk U-nya dalam fungsi sinusoidal. Di sini juga kita bisa bikin solusi bentuk U dalam fungsi sinusoidal. Dituliskan U sama dengan eksponensial pangkat min BT dalam kurung A cos omega T atau KX min omega T ditambah B sin KX min omega T. Nah, di sini ada E pangkat betanya ya, eksponensial pangkat beta. Di sini kalau kita lihat, ini adalah variabel yang menjadi peredamnya nih. Faktor redaman dalam fungsi sinusoidal. Saya salah lagi. Fungsi eksponensial. Nah, faktor redaman itu selalu bertanda negatif ya, pangkat eksponensial itu. Karena kalau kita ingat lagi, jika Y itu merupakan fungsi eksponensial pangkat X, Y sama dengan fungsi eksponensial pangkat X, maka kita akan dapat bentukan grafiknya kayak gini nih. Yang warna merah deh. Nah, ini akan ada posisi dia sama dengan 1 ketika Y-nya sama dengan 0. Tapi kalau dia fungsinya bertanda negatif, maka kita akan dapat grafiknya kayak gini. Sama, ini ketika E-nya sama dengan ketika X-nya sama dengan 0, dia sama dengan 1, tapi dia bentukannya seperti ini. Nah, kalau kita ngomongin gelombang itu jika teredam seperti ini, kalau kita gambarkan ada dua sisi ya, si faktor eksponensialnya. Kalau dia ada fungsi imajinernya, maka dia akan teredam seperti ini nih. Nah, inilah gelombang yang teredam itu. Jadi fungsi gelombang yang teredam itu akan bentukannya seperti ini. Bukan yang ini ya. Karena ini fungsi eksponensial pangkat positif. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu berikutnya.